Lowongan pekerjaan. Tema pertama, C. Menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Kompetensi inti, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Ketiga, 2. Menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ketiga, menyajikan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Komponen-komponen surat lamaran pekerjaan. Pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Kedua, lampiran. Ketiga, perihal atau hal. Keempat, alamat tujuan. Kelima, salam pembuka. Keenam, isi surat. Ketujuh, salam penutup. Kedelapan, serta tanda tangan dan nama jelas pelamar. Daftar riwayat hidup adalah gambaran diri seseorang. Gambaran diri meliputi A. Pendidikan atau keahlian. B. Pengalaman sehingga dapat merefleksikan kemampuan atau kualifikasi seseorang. Daftar riwayat hidup memuat beberapa hal sebagai berikut. Pertama, data pribadi. Data pribadi memuat beberapa hal sebagai berikut. A. Nama. B. Kelahiran, tempat dan tanggal lahir. C. Jenis kelamin. D. Status perkawinan. E. Identitas nomor EKTP atau SIM. F. Alamat. Adapun data lain seperti kewarganegaraan, suku bangsa, agama, tinggi badan, dan berat badan ditulis sesuai kebutuhan. Kedua, pendidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada bagian pendidikan adalah A. Jika pada subjudul hanya ditulis pendidikan, urutan penulisannya dapat terbalik dimulai dari pendidikan tertinggi sampai tingkat pendidikan yang paling rendah. Contoh A. Tahun 2016 lulus S1 Sastra Inggris, Universitas Gadjah Mada. B. Tahun 2012 lulus SMA, Muhammadiyah 1 Purwokerto. B. Jika pada subjudul ditulis riwayat pendidikan, urutan penulisannya harus dimulai dari pendidikan yang terendah diikuti dengan pendidikan yang lebih tinggi. Penulisan kronologis hingga penulisan sesuai urutan waktu. Contoh pertama, tahun 2021 lulus SMA, Muhammadiyah 1 Purwokerto. Kedua, tahun 2016 lulus S1 Sastra Inggris, Universitas Gadjah Mada. C. Jika pernah mengikuti pendidikan formal, tulis pendidikan formal dahulu. D. Jika pernah mengikuti pendidikan luar negeri, tulis dulu pendidikan dalam negeri. Ketiga, pengalaman kerja. Pelamar yang mempunyai pengalaman kerja. Daftar riwayat hidup disusun secara kronologis, dimulai dari menyebutkan kapan bekerja dari tahun berapa sampai tahun berapa, menjabat sebagai apa, di perusahaan apa, sampai bekerja di mana. Contoh, 1 Januari tahun 2005 sampai dengan 2 Januari 2010 sebagai tenaga administrasi di PT Lestari Jaya Jalan Subakyo nomor 7, Semarang. Keempat, keterangan lain. Keterangan yang dapat dimasukkan dalam subjudul adalah kemampuan mengoperasikan Microsoft Office, menguasai bahasa asing, prestasi yang pernah diraih, organisasi yang pernah diikuti, kegemaran pribadi, kepemilikan sertifikat, dan lain-lain. Kelima, referensi pribadi. Tidak harus dicantumkan. Referensi pribadi merupakan keterangan dari orang-orang tertentu tentang diri pelamar. Misalnya, kepentingan melamar pekerjaan. Misalnya, mantan atasan, mantan guru, kolega. Orang-orang tersebut harus menjelaskan profil pelamar dari siapa pelamar. Contoh surat lamaran pekerjaan lengkap dengan daftar riwayat hidup.
Berdasarkan surat lamaran yang disajikan, baik terpisah dengan riwayat hidup maupun serangkai bagian yang terpenting dari penyajian surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Pertama, adanya biodata pelamar. Kedua, adanya formasi yang dilamar. Ketiga, adanya kualifikasi pelamar sesuai persyaratan. Keempat, adanya lampiran yang mendukung. Evaluasi. Pertama, buatlah contoh surat lamaran pekerjaan, lengkap dengan daftar riwayat hidup. Kedua, sebutkan 2 teknik menyajikan surat lamaran pekerjaan. Ketiga, sebutkan 4 bagian penting dalam menyajikan surat lamaran pekerjaan.